Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya taruna-taruni SMK NU Kota Cirebon kelas 12 TKR dan kelas 12 TTK? Baik, anak-anakku sekalian, pada minggu kemarin Ibu sudah menugaskan kepada kalian untuk mengerjakan tugas ulangan harian. Akan tetapi dari dua kelas itu, baik TKR maupun TIPK, baru beberapa orang yang sudah mengumpulkan. Dan selebihnya belum ada yang mengumpulkan lagi. Oke, ditunggu terakhir hari ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai saling menasihati dengan santun. Perlu kalian ketahui bahwasanya ketika ada seseorang yang meminta kita untuk menasihati orang tersebut, maka seyogianya kita harus siap, harus bersedia untuk memberikan nasihat kepada orang tersebut. Contohnya seperti ini. Misalkan ibu meminta nasihat kepada si A. Tentang apa nasihatnya? Ya tentang apa saja yang menurut ibu perlu nasihat gitu loh. Dan itu merupakan salah satu kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Hakul muslim alal muslim, itu sebagai pengantar dari materi pada kali ini. Oke, selanjutnya coba kalian perhatikan surat Luqman ayat 13 dan ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Kalian lihat layarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Al-ayah, shadaqallahul azim. Surat Luqman ayat 13 dan 14 tersebut merupakan salah satu ayat yang menjelaskan ataupun yang menerangkan tentang anjuran untuk saling menasihati. Oke. Artinya, coba kalian lihat. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Gotong royong mempersekutukan Allah, yakni benar-benar kezaliman yang besar. Itu nasihat dari Luqman kepada anaknya. Kemudian ayat 14-nya, dan kami perintahkan kepada insan berbuat baik kepada orang tuanya, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali. Itu arti dari surat Luqman ayat 14. Nah, di sini juga dalam surat Luqman juga menganjurkan bahwasanya kita ini harus berbuat baik kepada siapa? Kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Karena dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya berbuat baiklah kalian kepada ibumu, dan yang terakhir kepada bapakmu gitu. Kenapa ibu disebutkan 3 kali? Karena dari mulai mengandung, kemudian melahirkan, menyusui, bahkan mengasuh dan mengurus anak, mengurus kita semua dengan capek, dengan lelah itu. Makanya kenapa ibu itu disebutkan 3 kali. Baik, selanjutnya kalian perhatikan ayat 13 ini. Oke, sudah lama kita tidak belajar tajwid. Oke, coba kalian perhatikan wa idz qa. Nah, lihat nomor 1. Qa di sana itu hukumnya mad tabi'i. Kenapa dinamakan mad tabi'i? Karena ada alif didahului harkat fathah. Mad tabi'i. Kemudian luq. Nah, itu huruf qalqalah sugro, yang mana huruf qalqalahnya yaitu qaf. Oke. Luqma. Nah, ma di sini mad asli. Kemudian lib sama seperti luq, yaitu qalqalah. Libnihi mad silah qasirah.
Kemudian wa huwa ya'idhuhu, nah sama seperti libnihi, mad silah qasirah. Ya sama seperti ma, yaitu apa? Mad asli. Bunayya la, nah itu paling gampang, yaitu apa? Mad tabi'i. Tusyrik, nah ha hames yang hurufnya lembut dibacanya tusyrik. Nah billah, lam lafad Allah wajib tarqiq. Kenapa tarqiq? Karena didahului harkat kasroh di bawah huruf ba gitu. Kemudian nomor 11 coba kalian lihat itu kola. Kola di sini disebut tanda wakof, artinya harus berhenti ketika kalian sedang membaca Al-Quran kemudian menemukan lafad atau menemukan tanda kola seperti itu, maka kalian harus berhenti. Oke, kemudian kemudian nun bertasyid yaitu gunnah musyaddadah. Nash alif lam syamsiyah. Syid, nah ro tarkik, dinamakan ro tarkik karena sebelumnya didahului harkat kasroh. Lazul mun dibacanya jelas, berarti dinamakan sebagai izhar. Azim di ujung kalimat, di akhir kalimat itu namanya mad aridlis sukun. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ibu penjelasannya terlalu cepat. Selanjutnya, hikmah daripada saling menasihati. Segala sesuatu itu selalu pasti ada hikmahnya. Apa yang kita lakukan akan berbalik lagi kepada kita. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan akan datang kepada kita. Seperti itu. Nah, di sini hikmah saling menasihati. Yang pertama, terwujudnya sikap peduli. Peduli terhadap siapa? Peduli terhadap sesama, terhadap teman, terhadap saudara, masyarakat, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, berlapang dada. Kenapa berlapang dada? Karena dengan saling menasihati, baik itu kita menasihati orang lain atau kita yang dinasihati, maka hati kita itu akan menjadi lapang, menerima nasihat dari orang lain. Yang ketiga, bersikap, bertutur dengan kata-kata yang santun. Itu orang yang saling menasihati pasti akan menjaga lisannya agar selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Kemudian yang keempat, memiliki sikap toleran atau tasamuh dalam bahasa Arabnya. Toleran, jadi ketika kita, contohnya gini, kita menasihati orang lain, kita menasihati si A, kemudian orang lain pun sama menasihati si A. Nah, sementara si A ini lebih menerima nasihat dari orang lain dibandingkan nasihat dari kita. Nah, di sanalah sikap toleransi kita harus akan muncul dengan sendirinya gitu loh. Oh iya, mungkin nasihat dari orang lain tersebut lebih bisa diterima oleh si A, seperti itu. Kemudian yang kelima, terwujudnya lingkungan yang jauh dari kemaksiatan dan penyakit sosial. Masuk logika enggak? Ya masuk. Kenapa? Karena dengan kita saling menasihati, ada orang yang misalkan tetangga kita atau teman dekat kita atau di masyarakat ada yang bertengkar atau bahkan termasuk ke dalam perbuatan kriminal, misalnya mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah, maka dengan saling menasihati, lama-kelamaan akan berhenti gitu. Juga penyakit sosial seperti iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, terwujudnya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, dengan kita saling menasihati, akur dengan sesama lingkungan, damai, tentram dengan teman, dengan guru, dengan siapapun yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan materi pada pertemuan hari ini mengenai saling menasihati dalam Islam. Oke, selanjutnya Ibu ada 2 tugas untuk kalian. Yang pertama, tugas proyek. Ibu ingin kalian coba buat kaligrafi dari Quran surat Luqman ayat 13. Ayat 13-nya saja yang pendek. Kemudian yang kedua, Ibu mau kalian untuk menghafalkan Quran surat Luqman ayat 13 ya. Dihafalkan, kemudian bikin kaligrafi dan dikumpulkan minggu depan. Untuk hafalan juga paling telat minggu depan. Silakan. Bebas, bisa melalui voice note atau bisa ketemu langsung dengan Ibu. Dengan catatan ketika memang melalui voice note, kalian harus jujur. Itu jangan mentang-mentang Ibu tidak melihat, kalian hafalan sambil melihat gitu.
Oke, selanjutnya selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Dan ingat, minggu depan kita UTS dari 3 materi. Yang pertama materi tentang berpikir kritis, yang kedua tentang demokrasi dalam Islam, dan yang ketiga tentang ini, saling menasehati dalam Islam. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.